selamat datang di podcast Rumahan ala Gen Z. Nama aku Farha. Nama aku Hilda. Nama aku Pia. Nah, podcast kali ini kita masuk di segmen Brosik Berisi. Ngobrol-ngobrol asik yang berisi. Nah, berisinya itu bukan sembarang berisi yang kayak bakso berisi beranak gitu ya guys. Tapi itu berisi berilmu guys ya. Kita punya materi nih buat kalian semua penonton. Betul, ini relate banget nih ya di zaman sekarang itu ya. Emang kita materinya apa sih guys? Nah, materinya ini adalah perubahan sosial yang dimana itu salah satunya perubahan gaya hidup. Oh, lifestyle ya? Yes, atau bisa dibilang lifestyle. Emang apaan sih lifestyle itu? Nah, pengertiannya nih ya. Nah, perubahan gaya hidup adalah pergeseran pola-pola perilaku, kebiasaan, atau nilai-nilai yang kita anut sebagai masyarakat. Nah, perubahannya itu bisa lambat pelan-pelan atau mungkin cepat. Nah, itu tuh dipengaruhi banyak banget hal. Nah, mulai dari teknologi, globalisasi, sampai nilai-nilai yang kita yakini. Nah, intinya nih ya, gaya hidup kita hari ini nih sekarang jauh berbeda sama orang tua kita, sama nenek kita, sama buyut kita, mungkin itu berbeda jauh beda. Nah, cara kita mungkin dari cara kita mengisi waktu luang, kayak misalnya nih sekarang kan kita kalau waktu luang tuh mainnya HP lah, nge-scroll, main game. Nah, orang zaman dulu tuh main layar, iya mana ada HP ya, mereka mau mainnya layangan gitu kan, main di lapangan, gak kayak kita sekarang. Nah, dari pengertian ini kamu tahu gak sih Dad, mungkin ada contoh gitu yang kamu tahu, yang kamu pahamin gitu? Contohnya kayak shopping sekarang, belanja. Zaman dulu kan kita, kalau orang tua kita belanja harus ke pasar pagi-pagi. Zaman sekarang ada HP sekarang. Terus juga transportasinya. Dulu jalan kaki pagi-pagi. Sekarang udah ada Gojek, udah ada GrabCar, ya kan? Apalagi sekarang mah banyak yang udah punya motor ya, anak SMA. Banget. Dari SD juga udah pada bisa bawa motor. Udah mulai belajar ya. Betul. Jadi nggak ini repot. Bener. Sumpah, tapi aku juga kan, kita nih, kita kan juga pondok ya. Iya, alumni pondok semua. Iya, ya, kita anak Islami broading banget ya. Amin. Ya Allah. Nah, itu tuh dari pondok itu banyak banget perubahan yang kita alami pastinya dari peraturan yang zaman dulu banget ya, jadul banget, yaitu nggak boleh ada HP teman-teman. Jadi bener-bener kita nggak main HP, kita full belajar mengaji. Tapi iya sih benar, jujur kayak abis subuh langsung ngaji, ya abis zuhur langsung ngaji gitu. Asar lanjut lagi sampai isya. Ya udah siap tidur. Emang gak dibangunin sama ustazahnya? Disemprot dong. Yang dibangunin langsung disemprot ya. Gitu sih, di pondok sih. Nah, itu kan kerasa banget ya perubahannya. Yang sekarang kita di man, yang dulunya di pondok tuh kerasa banget. Dimana udah malah nggak bisa kalau nggak pakai HP. Gurunya juga kadang nyuruh buka HP-nya, gitu, buka materinya gitu guys. Pasti setiap hari bawa handphone ya. Nah, dari pengalaman kita atau contoh-contohnya tuh kan kita bisa tahu ya kalau ada perubahan. Kayak misalnya di HP tuh ada Facebook, TikTok yang bener-bener kita scroll tanpa henti gitu. Nyari di Google sekarang apalagi ada AI ya. Jadi semua gampang. Itu perubahannya tuh keberasa banget gitu ya. Nah, menurut kalian nih, dari perubahan gaya hidup nih, menurut kalian ada dampaknya nggak? Dampak apa dulu nih, positif apa negatif? Ya, kalau bisa dua-duanya deh. Negatif mah banyak. Aku jadi kecanduan banget loh ya gadget itu, ya kan. Gak bisa tidur aku tuh kalau misalnya ada gadget ya kan. Apalagi sekarang mah buka Shopee tanpa henti nggak sih? Duit Nyari lebih diskonan. Iya, aduh, 66, 77, 12. Tanggal kembar-kembar itu, aduh, membuat jari gitu. Nah, itu kan negatifnya mungkin kita jadi lebih suka belanja dan boros ya. Nah, itu ada juga keterasingan sosial, kita jadi lebih introvert, kita scroll TikTok mulu, jadi kita jarang interaksi selain teman sekolah mungkin ya. Mungkin kan gini nih, biasanya kalian suka nemu gak sih ibu-ibu tuh kalau misalnya kita lagi samping-sampingan sama ibu-ibu di pasar atau mungkin di tempat umum, ibu-ibu pasti ngajak ngobrol, "Nak, kalian ngapain?" gitu kan. Pasti jiwa-jiwa introvert kita tuh kayak
Ya itu kan keberasa banget ya orang tua zaman dulu sama kita yang sekarang jarang ngobrol gitu. Kadang di lift aja suka ngajak ngobrol kan, kayak mau ke lantai berapa deh, emang misalnya di rumah sakit mau jenguk siapa gitu. Nah, aku kan kena ya dampak negatifnya di kehidupan aku ini. Kira-kira ada nggak sih dampak positifnya? Tentu ada dong, kalau ada dampak negatif pasti ada aja dampak positifnya. Mungkin emang gak sebanyak dampak negatif ya. Kayak misalnya nih, hidup kita jadi lebih efisien gitu. Kayak nih waktu COVID, kalian ingat gak sih? Itu kan bener-bener kita bener-bener karantina kan, gak boleh keluar. Nah itu tuh jadi kayak mulailah muncul Zoom atau Google Meeting. Itu kan hidup kita jadi lebih efisien kan, belajar bisa mungkin tatap mukanya lewat layar laptop atau handphone, tapi kita masih bisa melakukan pembelajaran walaupun jarak jauh gitu. Nah terus ada juga nih peningkatan kreativitas. Jadi kayak orang-orang tuh pada berlomba-lomba buat meningkatkan, mungkin dari bidang teknologi juga ada ya gitu. Kayak contohnya kayak handphone yang berlogo buah apel tuh, itu kan dari tahun ke tahun dia tuh naikin mungkin naikin harganya sih ya, tentu pasti ya, itu mungkin karena kegunaannya mungkin lebih banyak. Terus juga fiturnya dia tambahin lagi, kameranya dibagusin. Nah iya itu. Nah yang terakhir itu ada keterbukaan terhadap perbedaan. Nah dengan mudahnya mengakses informasi itu dari berbagai belahan dunia, jadi kita lebih tahu dan kita lebih terbuka gitu. Itu dampak positif dari perubahan gaya hidup. Mungkin gaya perubahan hidup ini terjadi tanpa kita sadar secara langsung. Maka dari itu gimana kalian bisa tahu perubahan? Nah ini nih, kita harus bahas ciri-ciri dari perubahan tersebut. Nah jadinya yang pertama, perubahan itu dinamis dan berkelanjutan teman-teman. Gimana sih maksudnya? Itu tuh perubahan tuh nggak habis-habis, nggak henti-henti. Jadi dulunya itu kita pakai Facebook, sekarang kita lebih fokus ke TikTok, Instagram, ya kan. Facebook tuh jarang banget gitu loh. Facebook tuh istilahnya buat orang zaman dulu gitu ya guys. Terus yang kedua, perubahan itu tidak terjadi di satu sisi saja. Misalnya saat gaya hidup sehat lagi booming, itu nggak cuma olahraga, tapi juga diikuti dengan perubahan pola makan, pilihan pakaian olahraga, terus juga bahkan jenis liburan yang dipilih gitu. Nah, yang terakhir dari ciri-cirinya tuh adalah perubahan ini selalu punya dampak sosial kayak yang tadi kita bahas, dampak negatif dan dampak positif. Nah, perubahan gaya hidup tuh nggak cuma soal pilihan pribadi. Contohnya kayak tadi kita belanja di Shopee itu kan negatifnya jadi kecanduan terus-terusan mau belanja boros. Nah, itu kan kelihatan banget tuh kan perubahannya begitu. Gitu teman-teman. Paham dah? Paham? Ya. Sekarang nih kita udah paham kan dasar-dasar dari perubahan gaya hidup. Selanjutnya kita akan bahas lebih mendalam lagi oleh bintang tamu kita hari ini. Check it out. Stay tune. Oke guys, jadi sekarang kita udah masuk ke segmen dimana di sini kita ada bintang tamu nih, gitu. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan nih. Kita penasaran pastikan siapa nih bintang tamu yang di tengah ini nih, yang cantik banget ini, Masya Allah. Oke, kita kenalan dulu kali ya, dengan siapa? Halo, aku perlu perkenalan lengkap banget gak nih? Banget. Kalian kepo gak sama aku? Aduh, kepo banget. Malu jadinya. Jadi, halo semuanya, perkenalkan nama aku Faika Syifa Syaukia. Aku mahasiswi berarti sekarang semester 5 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Salam kenal Kak Faika. Semuanya. Oke, ini aku Tasya. Di sini ada Aku Elvina. dan di sini ada. Aku dan Indra. Oke, jadi kita kan podcast kali ini kita kayak ngobrol santai ya, kita kayak ngobrol asik tapi berisi gitu. Jadi nama kita nih Brosik, ngobrol-ngobrol asik yang berisi. Gitu. Berat ya. Yes. Nah, jadi kalau tema podcast kita kali ini itu namanya perubahan sosial, yang dimana ada perubahan gaya hidup nih, Kak Faika gitu. Kita ada kayak pertanyaan-pertanyaan buat kamu, ya kan? Boleh Elvina langsung start aja nih. Aku mau nanya nih Kak.
menurut penglihatan kakak, Hmm. kan kakak tuh pernah nggak sih ngelihat secara langsung gitu gimana perubahan gaya hidup terjadi? Kalau semisal kakak iya pernah lihat, boleh nggak kak kasih contohnya gitu ke teman-teman? Kayak pasti ya yang namanya, kalau misalnya aku dibandingin sama kalian, aku automatically lahirnya 2000 awal ya. Iya, betul 2004, sedangkan kalian rata-rata 2000 berapa sih? 2007, 2007, 2008 yang which is 4 tahun lebih muda daripada aku. Nah, kelihatan sih sebenarnya kayak dulu ya orang-orang tuh pakaiannya nggak yang se eye catching sekarang gitu Iya loh. benar, Kalau banyak gitu ya kalau macam-macam ya. sekarang kan warna-warni, terus berbagai macam model, entah betul. cowok, entah cewek, itu semuanya tuh kayak semuanya tuh sekarang beneran beda sama yang dulu. Yang dulu tuh kayak orang tuh tonnya kayak monoton gitu guys. Iya, biasa tuh kayak yang Jawa-Jawa gitu kan, apalagi kalau orang dulu tuh kayak kebanyakan pakai yang Sesuai daerah Iya, gitu ya. sesuai daerahnya gitu, kayak kebaya aja gitu kan. Kalau sekarang kan orang udah macem-macem bajunya gitu kan. Ya gitu sih paling ya kelihatannya. Berarti Kak Faika nih kan sekarang ada kayak yang outfit skena, outfit cewek bumi gitu. Cewek kue, cewek kue. Iya, sekarang mah macem-macem ya panggilannya. Kalau dulu kan kayak orang mah pakai pakaian ya udah pakai aja. Kalau sekarang tuh bener-bener. dikit-dikit kayak disangkut pautin gitu loh. Iya, nah kalau Kak Kelihatan Faika nih banget. masuk kemana nih? Aku Outfitnya? Maya, apa yang aku punya di lemari aku pakai. Simpel tas, simpel. Simple. Kita mah yang simpel-simpel aja. Iya. Nggak. Terus. Nah terus kira-kira kan tadi kakak ngangkat contohnya itu kan pakaian ya. Nah kira-kira faktor yang paling dominan itu apa sih kak yang ngaruhin si perubahan gaya hidup ini? Faktor yang paling mempengaruhi ya, kalau menurut aku itu karena kan sekarang teknologi kan udah berkembang pesat banget. Benar. Jadi kita tuh sekarang apa-apa udah nggak apa ya, banyak yang kita serap dari dunia luar gitu. Kalau dulu kan yang namanya internet itu kan nggak ada ya. Iya. Dulu waktu zaman aku tuh orang tuh masih pakai telepon yang, kalian tau gak sih yang cuma 9 berapa sih, 1 2 Angka 10 angka. Iya, yang Jadi yang masih Nokia gitu, Nokia, BlackBerry Iya, gitu. iya, Nah, iya. kalau dulu tuh zaman aku tuh masih kayak gitu. Itu cuma bisa dengerin radio, cuma SMS. Kalau sekarang kan internet udah ada, jadi kita gampang ya kalau mau searching. Nah, itu sih paling kelihatannya di situ, kayak kelihatan banget. Karena dulu aku ngerasain di era zaman-zaman HP masih kecil kayak gitu, sekarang udah kayak segede ini gitu. Iya, Sekarang surfing internet tuh segampang itu, cari tahu sesuatu tuh segampang itu, nggak kayak dulu. Bahkan yang kayak sekarang tuh anak TK bahkan udah pada Jago iya, udah pada jago, Iya, lebih kayak, update malah. lebih update daripada aku. Karena kayak ini beneran nih anak sekarang tuh Segaul itu. Kayak dulu aku nggak kayak gitu. Dulu kayak kita masih main bareng teman-teman, main karet dulu. gitu kan, main bola. Dan gitu. dulu main apa nih? Main apa aja, main layangan. dulu kita layangan. Kalau cewek kan mainnya masak-masak, Iya. pakai daun yang Itu. ditumbuk-tumbuk itu. Bener setuju. Terus Nah, menurut kakak nih, era kita hidup sekarang udah masuk modern. Apakah ada nilai yang bergeser akibat perubahan gaya hidup dari tradisional ke modern? Misalnya nilai kebersamaan atau kebudayaan dan lain-lain. Kalau itu sih pasti banyak banget yang bergeser. Kayak sekarang tuh orang tuh dulu kalau mau ketemuan tuh kayak ayo kita ketemu. Sekarang tuh kayak susah banget karena orang tuh masing-masing makin kesini makin individualistis gitu loh. setuju. Karena kan kalau kita ngomongin revolusi industri ya, karena kan di era 4.0 ini sekarang itu kan teknologi banget yang kepake. Nah, teknologi tuh jadi kayak separated kita masing-masing, jadi kayak sendiri-sendiri Iya. gitu. Bener. Jadi kayak kalau sekarang tuh apa ya? Kita kalau mau ketemuan tuh bisa lewat video call, nggak Nilai sosialnya sekarang iya betul. Jadi kayak sekarang tuh orang banyak yang ya itu individualis yang makin banyak yang disebut namanya orang yang introvert gitu ya. Karena kan itu juga basically karena dia jarang ketemu sama orang gitu loh. Iya, setuju. Kayak kita ya udah hidup lu, hidup gue. Nah iya, jadi kayak gitu. pun bahkan sekarang ya kalau aku lihat tuh
orang tuh udah jarang yang peduli sama even tetangga depan atau tetangga samping gitu kan. bener. Coba kalian di rumah kayak gimana? Kayak aku di rumah, ya udah sih di rumah. Di rumah aja dulu kayaknya kita kenal sama tetangga yang depan. Kok sekarang kayak udah nggak ada chemistry Kayak kenal lagi. nama aja tuh udah jarang gak sih Iya, ya? karena saking jarangnya kita bersosialisasi dengan yang lain gitu. Nah, terus nih kan lagi masyarakat sekarang sudah berdampingan dengan dunia digital, baik dalam beraktivitas apapun. Seberapa besar peran digital dalam membentuk gaya hidup masyarakat saat ini? Seberapa besar sih sebenarnya tergantung masing-masing orang ya. Karena kan sampai sekarang kan orang tuh juga ada yang dia nggak into sama teknologi gitu kan. Kayak yang suku-suku yang di pedalaman gitu Iya, itu kan Baduy itu, iya, Baduy yang itu sekarang kan, lagi ini banget. iya, karena mereka kan nggak kurang digitalisasinya kurang karena mereka memang masih mempertahankan budaya mereka, jadi mereka menutup diri. Jadi kalau menurut aku ya, kalau kayak gitu tuh seberapa besarnya itu tergantung orang. Cuma kalau misalnya kita generalisasikan itu ya mostly rata-rata itu tuh berpengaruh besar banget. Kayak pendidikan sekarang kan, dulu kita kalau mau sekolah itu harus ke sekolah. Iya, benar-benar. Karena bentuk dari digitalisasinya ini sekarang kan kita nggak mesti kalau ke sekolah misal kayak dulu waktu COVID. Iya, Itu kan itu daring. Iya, itu bisa daring. Ada Zoom atau Google Meet. Iya. Itu kan bentuk dari digitalisasi. Terus juga sekarang buku kan gak mesti Nggak usah bentuk iya, fisik bentuk gitu. fisik sekarang tuh. Buku tuh bisa kita akses lewat internet, Iya, bisa e-book kayak gitu. PDF tuh Iya, sekarang. bisa PDF. Nah, kita juga kelas 12 kalau nggak pakai buku fisik, pakainya PDF. Nah, itu kan berpengaruh juga kayak belanja juga sekarang. Orang kan dulu kalau belanja kita ke pasar, ke ke pasar Senen, iya. Abang, Sekarang gitu. tuh tinggal buka handphone, scroll, check up, udah selesai. Langsung abis itu yang di bank. Iya. Terus juga kalau dulu kan rata-rata orang masih pakai cash ya. Iya. Kalau sekarang tuh bahkan ada satu coffee shop yang aku menyayangkan banget. Kenapa dia cuma bisa cashless? Karena Iya. semua orang tuh sebenarnya nggak semuanya semuanya ini sih, ngerti, cashless nggak gitu. nggak semuanya ngerti teknologi, karena apalagi kayak nenek-nenek kita. Iya. Itu kan beliau-beliau semua kan kayak kurang mengerti ya Bener. masalah teknologi kayak gini. Nah, jadi yang saat disayangkan sih itu sebenarnya, cuma ya Ada positifnya plus minus sih. banyak, negatifnya juga ada gitu. Tergantung gimana cara kita menghadapi Iya, beradaptasinya betul. gitu ya, benar-benar. Terus kayak perubahan gaya hidup ini tuh menurut kakak apakah akan terus berlangsung tanpa henti? Terus gimana sih kita bisa tetap siaga atau siap dalam menghadapi atau beradaptasinya gitu? Kalau pasti bakal terus berlangsung ya. Kayak dulu ke sekarang kan handphone makin kesini makin keren. canggih. Dari yang cuma pencet-pencetan terus sekarang begini, sekarang bisa dilipat lah. Iya, bisa ya handphone dilipat gitu. Pasti sih itu bakal berlangsung terus tanpa henti gitu. Jadi kayaknya bakal susah buat kalau kita nggak ngikutin zamannya ya. Bakal bilang kayak kudet kali ya. Nah, itu juga kayak sebenarnya kasihan juga ya orang-orang yang kayak memang mereka kurang mengerti. Tapi kan kayak ya at least kita harus belajar walaupun sedikit-sedikit. Nah, kalau menurut aku ya cara menghadapinya ya kayak kita harus terbuka dengan dunia luar, tapi kita mengambil sisi positifnya, yang negatifnya kita buang gitu. Iya, benar-benar. Sama kayak ada nggak sih saran dari kakak tuh buat masyarakat agar tetap bijak dalam memilih dan menjalani gaya hidup tanpa hanya sekedar ikut-ikutan tren atau FOMO lah sekarang dibilangnya. FOMO tuh emang kayak di generasi kita tuh impactnya besar banget ya. Iya. Kayak setuju. bahkan sampai aku tuh pernah dengar ada case orang dia tuh demi Ngikutin gengsinya. Iya, ngikutin gengsinya, dia tuh sampai melakukan hal yang seharusnya tidak boleh, Iya, kayak kejahatan kriminal kayak gitu kan sebenarnya nggak boleh. Nah, kalau menurut aku ya, kalau dari aku itu kita sih harus punya
apa ya namanya? Kepribadian. Bukan kepribadian, kayak Perlindungan. keteguhan hati Oh, gitu. iya. Jadi kita nggak boleh yang namanya Gue gampang goyah. iya gampang goyah ikut-ikutan orang. Kayak kita tuh harus bisa mewarnai orang, tapi kita nggak boleh diwarnai gitu Iya. sama orang. Betul. Terus yang paling ngena di aku tuh kayak menurut aku ya, kalian tahu frugal living gak sih? frugal living kayak Frugal pernah living tuh jadi kita tuh karena banyak banget kan sekarang orang yang kayak tumbler deh, tumbler. Orang dulu mah kalau punya tumbler 1 atau 2 untuk ganti-ganti. Sekarang cukup gitu iya, kan. udah cukup. Sekarang tuh orang tuh makin lama kayak tumbler tuh pajangan, bukan kita tuh bukan mengikuti fungsinya. Nah, frugal living tuh kita menekan ekonomi karena kan sekarang ekonomi kan berpengaruh juga ya di dunia digital ini. Jadi ekonomi tuh sekarang kelihatannya kayak makin sulit gitu ya. Iya, in this economy kan Indis trennya ekonomi gitu. itu trennya. Kalau kalian lihat di TikTok ataupun di platform lain itu kan indis ekonomi, beli gorengan harga segini gitu. Iya, terus skincare, nah kayak gitu make up, skincare. ya. Nah itu sih yang menurut aku harus diterapkan frugal living itu, karena kita harus menekan ekonomi. Jadi misalnya kita udah punya 1 tumbler aja itu udah cukup 1 atau 2 Bisa untuk dipakai ganti-gantian. untuk Bisa jangka dipakai lama gitu. Iya. Jadi kayak kita nggak perlu buang-buang uang lah intinya untuk hal-hal yang nggak sebenarnya penting nggak banget. penting. Sebenarnya kita perlu memang, tapi kita punya reason yang lebih besar untuk kita nggak beli barang tersebut karena kita punya lagi yang lama kayak lebih banyak pertimbangan gitu. Antara kepentingan dan keinginan gitu. nah iya betul banget kayak gitu maksud aku. Kata-kata hari ini. Oke, terus kayak mungkin ke Faika apa ya, kalau misalnya dihadapkan di mana Kak Faika misalnya di tengah-tengah di antara orang-orang yang kayak hidupnya tuh yang hedon, terus yang gengsinya tinggi. Nah, kalau misalnya Kak Faika dihadapkan dalam situasi tersebut nih kan berkaitan dengan perubahan gaya hidup nih. Kalau misalnya Kak Faika ada di dalam situasi itu, Kak Faika tuh gimana gitu? Kalau aku ya, so far aku nggak pernah sih dalam keadaan kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku dihadapkan dengan keadaan kayak gitu ya, aku harus teguh sama pendirian aku ya, karena nggak semua orang itu sama kan. Jadi aku harus teguh pendirian kalau misalnya nilai-nilai yang udah aku ambil tuh kayak gini. Nah, aku harus tetap kayak gini, nggak boleh kebawa arus sama yang lain gitu. Terbawa arus, nah gitu. Nggak boleh kita kebawa arus. Oke. Wow, lama ya kita Chatnya. jadi kita akhiri kali ya sampai di sini. Aduh, padahal pengen ngobrol lagi nih sampai besok. Sampai besok, sampai matahari terbit dan terbenam lagi. Aduh, Kak Faika, kita dari tim podcast Rumahan ala Gen Z nih berterima kasih banyak karena Kak Faika sudah bersedia untuk diundang kami. Iya, aku juga makasih segmen banget kali ini. udah diajakin ngobrol yang berbobot. Iya. Berbobot tapi ada slashnya sedikit. Asik. Iya, biar kita kan ngobrol-ngobrol asik gitu. Ngobrol asik. Iya. Berbobot tapi dikemasnya dengan cara yang asik. Iya, that's the point. Oke, jadi teman-teman semuanya, kita ngobrol-ngobrol bareng Kak Faikanya nih mau tidak mau sudah berakhir ya. Kita akan berjumpa lagi di episode-episode berikutnya, insya Allah. Oke, dadah, bye-bye. What's up, Bray? Kita kembali lagi ke segmen akhir. Kita bahas apa nih di segmen akhir? Kita bahas tantangan dan solusi perubahan gaya hidup, Bang Di. Perubahan gaya hidup apaan tuh? Yang pertama adalah tantangan. Di tantangan itu ada yang pertama adaptasi teknologi. Adaptasi teknologi kayak Jadi tantangannya itu seperti harus cara kita belajar, ya enggak? nah, Cara kita belajar, dan itu kita berinteraksi nih sama sama lain, ya enggak nih? Bener kan? Nah, dan itu apa lagi tantangannya? tantangannya itu kayak itu tuh harus mengikuti kegiatan teknologi itu lah. Makanya kayak gimana? Itu perkembangan zaman. Perkembangan zaman. Apa aja? Ya seperti lu harus bisa belajar IT, teknologi gitu. Soalnya kan kita juga nggak seperti kayak orang jadul kan. Nah,
kayak orang jadul, emang ada nggak sih teknologi kayak laptop? Dulu kan cuman kayak ada komputer gede kan, ya dulu cuma ada radio, komputer yang kayak lu di kantor segede gaban komputernya, ya kan, memang kayak gitu. Berarti kita sebagai anak Gen Z nih harus menyeimbangkan teknologi kan, kayak gitu. Terus apa lagi, Bray? Yang kedua ada gaya hidup konsumtif Bang Di. Kayak gimana tuh? Dia tantangan itu dia tuh kebanyakan sekarang tuh banyak yang mengikuti tren. Jadi banyak yang orang FOMO gitu ya. FOMO. Jadi dia membeli barang-barang sedang tren. Tapi dia tidak mikirin masalah keuangannya Bang Di. Kenapa? Lo nggak memikirkan masalah keuangan, kan kita bisa cari kerja. Kalau misal kita memikirkan masalah keuangan tuh masukan, pengeluaran. Ya kan orang sekarang tuh kan gaji pas-pasan. Ya. Tapi maunya gaya selangit Bang Di. Jadi dia cuma mau beli baju nih, so Kayak orang kayak gini. Kalau misal ini termasuk gak? Kalau misal beli iPhone tapi SP Letter termasuk gak? termasuk itu. Termasuk. Soalnya dia mengikuti gaya hidup konsumtif juga. Iya, dia mengikuti kayak gaya hidup kayak bisa kayak orang-orang yang gaji di atas dia, padahal Berlebihan berarti mereka memaksa. Oke, terus habis itu kelanjutannya apa lagi? Tadi kan udah adaptasi teknologi, kita harus adaptasi dengan teknologi zaman now. Habis itu kita harus kayak apa? Gaya hidup yang jangan berlebihan deh, kayak gitu kan. Terus apa lagi? Sisanya tuh ada 3 lagi. Apalagi Dampak lingkungan, terus ketidakpastian pekerjaan, sama pengaruh sosial Bang Dik. Nah, gue pengen nanya Bray, di poin yang tadi lu ngomong ketidakpastian ekonomi sama pekerjaan, itu gimana tuh? Kayak sekarang kan sudah banyak kecerdasan buatan ya, atau AI. Ya, benar. Jadi sekarang tuh pekerjaan tuh makin sedikit Bang Dik. Jadi diganti sama AI gitu Iya, ceritanya. Seperti dulu kan banyak yang apa sih namanya? Banyak orang bekerja tapi belum masih menggunakan ini kan, menggunakan istilahnya menggunakan tenaga kerjaan kemanusiaan gitu. Nah sekarang lebih efisien Bang Dik. Jadi digantikan dengan AI agar lebih mudah bekerja. Jadi AI lebih efektif gitu zaman sekarang. Nah kalau misal nanti manusia nggak dapat kerja lagi diganti AI gimana tuh? Nah itu masuk ke dalam solusi Bang Dik. Solusinya gimana Bray? Solusi itu yang pertama ada peningkatan literasi digital. Kayak gimana? Kayak kita harus ngapain nih meningkatkan literasi digital kita? Kenceng nih kita main AI. Jadi kita harus mempelajari teknologi yang sekarang Bang Dik. Jadi kita harus pintar menguasainya dan tidak boleh ketinggalan zaman. Berarti kalau misal kita jadi apa ya? Kita jadi karyawan nih. Kita karyawan kantoran. Pakainya AI. Jadi kita harus bisa AI. Kita harus bisa teknologinya, kita harus mempelajarinya. Berarti kita ujung-ujungnya apa? Kita harus mempelajari mereka semua kan, kayak Microsoft Word, habis itu Excel, lain-lain kayak gitu kan. Berarti kita harus menyamaratakan ilmu dong. Benar Bang Dik, kita harus menguasai AI itu. Jangan sampai AI yang menguasai kita Bang Dik. Ya. Terus kalau nggak salah, gua pernah dengar ada sustainable living. Itu apaan tuh, Bray? Sustainable living adalah menerapkan gaya hidup yang apa sih namanya? Apa? Yang berkelanjutan. Berlebihan. Ya berlebihan. Berlebihan apa berlanjutan? Membeli produk yang ramah lingkungan Bang Dik. Berarti kayak lu pilih barang seperlunya aja berarti. Iya benar. Dan lu kayak statement kayak tadi tuh, statement kayak lu beli iPhone pakai SP Letter itu berarti berlebihan. Itu terlalu berlebihan. Berarti kita harus solusinya kita harus sustainable living gitu. Kita nggak boleh berlebihan, kita nggak boleh menuruti semua akan kayak gua harus menuruti gua beli iPhone karena FOMO, karena pengen punya image yang istilahnya ya image bagus kayak gitu. Kita harus nyesuaiin diri. Misal kalau kita gaji emang 3 juta 5 juta UMR, kita beli yang sebisa kita aja, misal kayak punya kita gitu. Yang HP 2 juta aja, nggak usah iPhone gitu Bang Dik. Ya terus apa lagi Bray? Yang ketiga adalah pengelolaan keuangan. Gue paham nih pengelolaan keuangan. Ya tuh mungkin kayak kita kayak tadi tuh beli iPhone nggak boleh SP Letter kan berarti ngutang kan? Iya benar. Berarti kita tuh pengelolaan keuangan ya, kita berusaha untuk menghindari keutangan kan, kita untuk menghindari debt collector, menghindari kayak kita mencari hidup yang akannya lebih baik untuk
diri kita sendiri gitu. Iya benar. Ya kan kayak gitu. Pengelolaan keuangan. Jadi kita harus melakukan kita seperti ya harus dibagi rata lah bang, kayak Paham per gua. bulan kita harus misal kayak ada yang kan ada yang kontrak harus dibagi yang buat kontrak, yang buat makan, jangan cuma buat hiburan aja bang di. Benar bang. Habis itu Dan sisanya ada pendidikan dan pelatihan keterampilan, ada adaptasi dan fleksibilitas. adaptasi fleksibilitas gimana tuh Bray? Kayak gimana tuh kita? Jadi ada fleksibilitas kita membuka diri terhadap perubahan bang di. Bisa kan zaman sekarang sudah berubah nih ya. Yang dulu kan masih yang kayak tadi itu masih jadul, sekarang sudah jadi digital. Zaman now. Zaman now. Orang Kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman ini bang di. berarti kita benar-benar harus mengimprove diri kita Iya, kan, harus mengikuti. Kita nggak boleh banget ketinggalan zaman, kayak orang udah bisa AI, udah bisa menguasai Excel, Microsoft Word, kita belum gitu. Nah, Berarti benar. kita harus improve juga dong sama diri kita. Nah kalau misal orangnya Bray gimana tuh? Orangnya harus orangnya buta teknologi, Nah kalau orang buta gitu sebenarnya sih kalau dia nggak malas mah masih bisa ya bang. masih bisa. Jadi dia Solusinya tuh gimana tuh kalau misal gue udah males belajar gitu, gue males buat kayak improve diri, bangun diri, nah kalau udah malas gitu susah sih sebenarnya. kayak apa buat disemangatin aja juga pas udah males kan mikirnya Iya. gitu, udah males gua gitu, udah kayak ngapain sih kayak gini-gini kayak gitu dah. Orang kayak gitu tuh dia nggak bakal bisa banget ikutin perubahan zaman ini. Palingan juga dia nanti kalau sudah besar ya paling dia cuma Harus bisa kena, pekerjaan mungkin harus kena kasar. batunya dulu kali ya. Wah udah nyesel nih ke depannya gue tambah sukses lah temen-temen gue sukses. gitu ya. Padahal kan sekarang kan sudah gampang ya. Oh. Apalagi kan kayak dulu kan jualan dulu kan harus di pasar-pasar. Iya. Sekarang kan jualan kan sudah bisa kayak Online shop ya. Online shop, Ya, kayak- produk ya, digital. Ya. Jadi lebih mudah aslinya kalau kita mau belajar semangat. Bener-bener mau improve diri lah istilahnya. Iya. Mau kita mau membangun gitu. Terus habis itu apalagi? Selanjutnya ada membangun dukungan jaringan Bang Dik. Oh lu kayak membangun relasi gitu. Ya benar. Kayak lu mau memperbanyak teman. Habis itu kayak Memperbanyak koneksi lah. ya benar sih, benar. Kayak lu kalau misal lu nggak ada koneksi buat kayak belajar, lu gimana berkembangnya kan gitu. Benar. Kayak lu mau berkembang dari mana gitu. Secara kalau misal kita di sekolah kita berkembangnya sama guru, sama teman. Nah kalau misal kita udah nggak sekolah, nggak kuliah pun nggak kerja pun, kita dapat koneksi dari mana kan? Temen warkop aja cuma ngajakin main ML kan? Iya. Tapi cuma di rumah kerjanya cuma Tidur, bangun, makan, berak, rokok lah. Iya. Tuh Itu parah kebiasaan banget. habit jelek berarti. Nah. Tuh kalau misal udah habit kayak gitu tuh ngapain aja tuh? Kalau misal udah habit jelek, terus habis itu yang tadi udah males, itu bener-bener harus dirubah dong. Nah, itu mah sudah Harus dirubah dari diri sendiri gitu. harus sadar diri sendiri sih. Sadarin diri Kalau sendiri. mau kata orang lain sudah tidak bisa membantu ya walau alam itu. Bener-bener lu udah pasrah gitu ya. Udah lu pasrah. Udah nggak ada niat hidup itu Bang Dik. Ya udah deh. Selanjutnya ada Terakhir. pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi gimana tuh, Bray? Dan tentu meningkatkan peluang ekonomi di masyarakat Bang Dik. Contohnya Kayak kita membantu mengurangi Angka kemiskinan. kayak kemiskinan, pengangguran. Kan sekarang banyak banget nih ya. banyak, Bray, pengangguran nih. parah. Apalagi pengangguran lulus sekolah tuh lebih banyak, Bray, gue lihat tuh. Kayak persentase lebih banyak pengangguran SMA daripada pengangguran sarjana S1. Mungkin juga lebih banyak sarjana S1 juga banyak sih pengangguran ya. Itu juga kan karena faktor-faktor ya Lapangan kerja yang kurang terbuka. Iya benar. Ya, kayak Terus gitu. kurangnya kemampuan Bang di yang tadi yang perubahan-perubahan itu. Terus juga ya karena pemerintahnya juga sih. Pemerintahnya juga yang nggak mengeluarkan lapangan kerja yang nggak luas banget gitu. Udah sih gitu aja sih Bang Dik. Itu ya. Berarti kalau pemerintahnya udah kayak gitu, kita harus ngapain? Apa kita harus demo nih gitu? Ya kita harus Kayak
Kita harus utarakan pendapat kita sih bang. pendapat kita. Jadi kita harus Berarti kita juga harus mengimbangi teknologi juga harus mengimbangi relasi juga ya, gitu. benar. Harus mengimbangi lapangan kerja juga bagi dari pemerintah gitu. Ya percuma kalau kita tetap bersama nih, tapi pemerintahnya tidak Nggak tidak- open ya, tidak sama open. masyarakat sama Nah, warga. Jelek sih itu. Jelek parah sumpah. Kacau itu bang. Kacau sumpah. Ya udah deh. Itu aja sih bro yang gue pengen tanyain, soalnya kan lapangan kerja juga emang dikit sih sekarang. Iya, betul. Ya itu aja sih bro. Juga kita ya harus improve diri sih, balik lagi bener Iya, aja harus improve diri gitu loh. Masalahnya buat ya zaman sekarang bro, gak jauh Iya. dari HP ya kan. Apalagi tahun-tahun ke depan Iya, pasti buat- akan lebih canggih bang di. Iya buat Ya kayak mungkin kita nge-stuck sini kan, Mm-mm. ini kan perubahan gaya hidup bang di. Bener. Jadi akan terus berubah seiring waktu. Ya udah deh. Itu aja bro yang gue pengen tanyain. Udah bang Dik, sudah bang. Udah paham. Oke. Udah paham. Ya udah gitu aja. Tanggapan perubahan apa tadi? Perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup mengikuti teknologi Ya, benar. gitu. Pokoknya gitu dah. Ya udah gitu aja dari tanggapannya si Abang Rizky. Bray, udah sih itu aja. Sama kalian kalau misal pengen ada yang kalian pengen tanyain, bisa tanya juga ke Abang Rizky. Siap, Dia Bang tahu tentang teknologi. Siap, Bang Rizky. Barangkali pengen tahu nih dari Abang Rizky. Wah, Bray sumpah luas banget ya. Luas Tinggal- banget ilmunya. Tinggal kodek-kodek aja bang. Ya. Ya udah. Thank you for watching. Bye bye.